perkenalan dia ngeten. Terus niki kalau sak rombongan itu dari IPCT Pak, sektor IPCT, sekretaris bersama antar media. Ya. Pak dalam posisi ini Pak Ketua Pak Muhammad Fauzi. Nah itu kita dari berbagai media terkumpul di sini dan mendirikan IPCT di Pak Insan Fest. Nah sebelum lebih lanjut kita masuk data ini di silaturahmi terkait dengan keberatan kami mohon izin untuk segala sesuatu nanti supaya kami bisa jadi keluarga, nah ibaratnya itu bisa sinergi gitu loh, terkait permasalahan tentang informasi atau apapun kita sama-sama membantu program pemerintah di kebijakan ini, kita bisa bersinergi. Terus apa yang nanti kira-kira bisa ke depan bisa dilakukan bersama gitu Pak. Setelah tenaga kami akan membantu gitu loh Pak, seandainya memang itu demi kemajuan pemerintahan kita akan gitu. Nah terus terkait dengan ini kami kemarin sudah melakukan beberapa audiensi Pak. Nah kemarin juga dari LH, dari Polda dan sekarang di sini. Nah terkait dengan itu kami mohon untuk diberikan petunjuk arahan seperti apa nanti terkait dengan mungkin apa ya ke depan gitu, ada berbagai hal-hal yang mungkin bisa membantu Pak. Mungkin kami mohon petunjuk dan arahan seperti itu. Nah, yang saya sampaikan sementara itu dulu Pak, mohon nanti diberi suatu apalah masukan atau pencerahan untuk kami semua itu dulu Pak. Terima kasih kalau jadi katakan Pak Mas saja ya. Dengan dipanggilnya Mas saja. Mas Fauzi dan kawan-kawan gitu. Sip, kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara kita semua. Senang sekali saya dan Mas Fatur, Pak Kabit KIP di siang hari ini kerabat pendengar semua. Ini keluarga baru bagi kami, walaupun beberapa saya familiar. Memang kalau berbicara tentang media, ini saya matur dari ada sedikit perubahan. Tahun depan mungkin media itu juga sudah masuk di Kominfo. Tepatnya kapan ya kita tunggu saja. Sementara ini masih dibahas. Sementara pemerintah Kabupaten Projo juga sedang menyusun skema penataan organisasi. Bisa jadi 2021, bisa jadi 2022, nanti tunggu saja. Tetapi lepas dari koordinasi dengan teman-teman media itu, apakah di Kominfo, fungsi Kominfo salah satunya adalah menginformasikan informasi publik ke masyarakat, dan tentu saja informasi itu juga akan melibatkan panjenengan semua. Nah ada satu yang kemarin mungkin belum familiar di insan media di Purworejo, yaitu artinya LKM, Lembaga Komunikasi Masyarakat. LKM itu ada 4. Satu yang real di masyarakat berbasis desa itu namanya KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Ini kita sedang menggarap bidangnya di bidang Mas Fatur, di bidang KIP. Yang kedua itu ada FK Mitra, itu Forum Komunikasi Media Tradisional. Jadi Kominfo juga membuka komunikasi melalui banyak media, salah satunya media tradisional. Makanya kenapa muncul gending psikologi itu, janjiannya gending psikologi nggak cuma masalah penampilan, tetapi setelah acara itu ada mirungga. Makanya di gending psikologi kemarin menemukan harta karun Projo yang luar biasa, nggak dengan Persol, yaitu wayang gagrak kali besinya, baglenya. Itu ketemunya di gending psikologi pas mirungga.
pas genduroso setelah penampilan. Nah memang acara itu dikemas menggunakan media kesenian. Tujuannya ya namun kumpul-kumpul dok, rano daya tariknya ya males orang-orang. Nah sehingga dikemas. Yang ketiga itu komunitas pemantau media, jadi monitoring media itu. Dan yang keempat adalah yang berkaitan tentang profesi di lembaga pemantau profesi LPP. Salah satunya adalah jurnalis. Nah saya memandang bahwa IPJT itu bagian dari itu. Panjenengan mungkin terdiri dari beberapa media yang sudah berjalan selama ini, dan ini dijadikan satu. Kami merasa terbantu dari itu, karena nantinya komunikasi publik itu juga akan memanfaatkan kelompok-kelompok profesi seperti ini. Saya nggak tahu apakah ini nanti akan juga melaju seperti kelompok profesi yang lain atau seperti apa nanti. Yang ke depan tentu kita akan bisa berkoordinasi lebih jauh. Kelompok profesi yang ada di Projo kan ada AJI ya, PWI dan lain-lain. Tapi monggo nanti pada prinsipnya panjenengan posisi IPJT itu tentu akan menjadi mitra yang baik bagi pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Kominfo. Banyak hal yang nanti kita bisa elaborasi, bisa kerjasama, terutama mensinergikan beberapa informasi publik. Itu yang penting, karena musuh bersama Kominfo masih di seputaran hoax, masih di seputaran disinformasi dan misinformasi, masih di seputaran bagaimana kita memberikan edukasi yang baik ke masyarakat. Literasi tidak hanya literasi bacanya yang kurang, tapi literasi digital sekarang juga perlu ditingkatkan. Dan tentu gerakan seperti itu kami tidak bisa bergerak sendiri. Panjenengan yang sebagai partner dan bisa memantau kondisi lapangan, memulai dengan mengedukasi melalui pemberitaan yang positif. Kira-kira seperti itu. Gambaran umumnya mengatakan mas-mas semuanya, dan kami sekali lagi menyambut baik warga baru yang sudah berapa lama nih? Sudah, kalau di mana 2 tahunan Pak. Di Jatana berapa lama ya? Di Projo? Kalau terus bangpolnya Projo baru kemarin Pak. Belum lama ini. Dasar gitu. Tidak apa-apa, berapapun waktu yang sudah dilewati ke depan, yuk kita bareng-bareng bangun Projo lah. Kita sudah, saya sendiri sudah jenuh dalam banyak pemberitaan yang malah jadi simpang siur seperti itu. Berbeda boleh, tapi bangun Projo jalan nanti lalu ya. Dengan cara masing-masing, panjenengan dengan cara media, kami tentu akan mensupport banyak hal lah, nanti kita bisa bahas. Itu dari saya, Mas Arman, Pak. Oh, jangan kenalan nih. Ini Mas Fatur Rahman, Kabid KIP, Komunikasi, Informasi dan Kesandian. Besok rencana Humas masuk sini. Satu bagian dari Humas masuk bidang KIP. Sementara bagian Humas akan menjadi jubir pimpinan namanya, jubir pimpinan dan protokol. Jadi fungsinya beda. Berarti besok ke depan untuk yang membawai media itu dari Kominfo ya Pak, bukan dari Humas lagi. Ya, tapi kapannya saya bisa matur nih, bisa 2021, bisa 2022. Baik secepatnya. Ada peralatan ini. Bapak udah kenal. Saya komunikasi awal gak nyaman. Pak, apakah ada nantinya ada persyaratan tertentu Pak? Misalnya kan gini, sekarang kan media ada yang sudah terverifikasi sama dengan tes, tapi wujud keluarga di IPJT ini kan kebanyakan sudah PT Pak. Apakah nanti ke depannya ada persyaratan seperti itu atau enggak Pak? Yang jelas untuk media sendiri kami ingin bukan
ingin memberikan standar yang sama bahasanya. Artinya begini, ini juga bermanfaat bagi panjenengan semua juga kok. Wong bodoh-bodoh asalnya ini nyewa ya, bahasa saya sederhanakan, bodoh-bodoh boleh jalan urip di Purworejo, nah, gitu kira-kira seperti itu kan. Dan tentu harapannya ke depan ya satu standarnya sama, kualifikasinya sama. Kalau ada kesulitan ya ayo kita bantu. Karena kalau membaca misalnya tulisan media ini gaya penulisannya kayak gini, yang satu gaya penulisannya masih kayak gini, itu kan jangan-jangan membaca itu bisa membandingkan loh, gitu? Bisa membandingkan nih ngerasa apa-apa. Nah yang seperti itu tentu ini menjadi apa ya, PR bersama lah, bagaimana standarisasi kualitas dari masing-masing media itu. Masalah izin dan tidak izin nanti kita lihat aturannya kayak apa mas. Tapi Kominfo dimanapun itu pasti akan memfasilitasi itu. Misalnya pewartanya butuh dilatih, butuh didiklat tentang jurnalistik, ya ayo tak diklat. Berarti mungkin ke depan kalau IPJT mengadakan workshop atau apa bisa kerjasama ya Pak? Bisa. Bahkan sebenarnya gini, ada keluhan berapa wah itu sertifikasi ini angel gitu. Ya angelnya bukan di kalau apa yang dari sana itu ya tak tahu. Masalah ujiannya tentu bukan Pemda yang uji, gitu. Yang uji kan lembaga profesi sendiri. Tapi kalau memang Pemda bisa memfasilitasi layaknya lembaga tryout pada saat ujian bocah-bocah SMA itu, kenapa tidak gitu. Apa angelin nanti nulis, yuk kita cari nulis, kita create bareng-bareng, dalam acara bareng-bareng, Pemda support nengkakin narasumber misalnya seperti itu, depan seperti itu. Sing gelem. Kembali lagi. Kalian di ini Sama siapa? yang gitu. Kamu nanya pakai udah. Nanti mas juga. Apa lah kita. Gorengan piring. Jadi gini Pak, kalau keluarga di IPJT Purworejo itu kan ada sekitar 12 media. Di antaranya Portal Indonesia, Pak Makmur, sama saya, terus Pak Agus Sulistyo dari Suara Indonesia, Pak. Ya, terus Pak Bambang Sulakso itu masih ada tugas di luar kota. Ya, terus Pak Din Darmanto juga masih tugas di luar kota. Pak Saiful Anwar sama medianya dengan Pak Surjono Warta Jawa Indo di Pak Widarto dari Medan akrab nek Pak itu Sering. Pak Purwanto dari MTA TV, Pak Jasman itu masih di luar kota, Pak Trian dari itu Trian dari berita Terbitkom. Terus ini bawahan dari YouTuber. Jadi untuk kebetulan kalau yang di PJT alhamdulillah banyak udah PT semua Pak, yang belum lintas kayaknya, lintas news aja yang belum PT. Ya ke depan ya semakin, kalau saya dari sisi pemerintah nih, semakin banyak mitra juga tidak ada masalah gitu. Toh juga semuanya bekerja profesional kan, harapannya seperti itu. Nah tentu legal formal yang seperti apa yang nanti panjenengan perlu siapkan itu tergantung juga dengan jenis usaha yang dari 12 media itu lakukan. Misalnya ada media yang legal formalnya nggak ada, tentunya akan berbeda perlakuan Pemda dengan yang legal formalnya sudah terpenuhi kan kira-kira begitu. Pemda memasang iklan, ya mesti golek sing
iso DSPJK itu, mulai DSPJK malah repot dulu lah, kira-kira seperti itu. Nah yang ke depan harapannya dengan sudah ada IPJP 12 media itu ya barang standar mana yang sudah yang sudah sehingga standarisasinya juga baik. Kalau ada rapat juga menonjol itu loh, maksudnya bukan dibilang, mohon maaf, bukan dibilang media itu kan yang paling penting di situ. Mudah-mudahan besok semua media yang ada di bawah IPJP bisa ratingnya bagus semua kan. Amin. Jadi nilai plus untuk kursus sendiri. Nah, jadinya komunikasi sih begini. Sama. Sementara sekarang Pak Sigit PJ-nya di PJ. Oh, namanya sebelumnya? Pak Endar. Karena Pak Endar lagi ada urusan ini sementara ini di PJS-nya Pak Sigit. Sigit Purnomo. Kalau semua di Jawa Tengah itu ada 500-an. 500 media. Iya. Ya, nah. 500 itu tersebar di paling banyak di satu kabupaten. Ya ada yang Cilacap itu paling banyak Pak. Cilacap terus Pati, Grobogan itu yang sudah terisi 31 kabupaten Pak. Ya, pesan saya sih teman-teman PJP yang berpojok ke media itu ya tetap berpegang pada profesionalisme juga. Siap. Soalnya begini, saya itu juga pernah nulis dulu. 4 tahun saya jadi jurnalis mahasiswa. Jadi gini, contoh ya, Aan datang IPJP senang, tidak ada yang salut Pak. Mau tak balik IPJP senang-senang, Aan datang, ya. Respeknya gini. Beda. Ya. Sekarang konteksnya ke kepala daerah karena saya bupati datang masyarakat senang. Terus yang lain nulisnya masyarakat senang bupati datang. Ya konteksnya. Beda kan? Jauh kan? Nah itu yang depan kita perlu suarakan. Saya dasar jurnalistik saya dapat, aku jurnalis mahasiswa 4 tahun ya. Saya dapat Bandung Raya gitu. Jadi saya paham betul tentang seluk-beluk bagaimana narasi yang akan dibangun dari sebuah pemberitaan. Dan saya menaruh harapan besar buat panjenengan IPJP, baik itu media online berupa tulisan maupun media online yang sekarang sudah merambah ke video. Ada pakai YouTube, pakai macam-macam itu tetap menjaga marwah jurnalistik dan profesionalisme itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan IPJP di Indonesia. Monggo ditafsirkan sendiri, tapi saya terkesan seperti itu. Karena gini Pak, ini juga dari Pak Sekjen Jawa Tengah itu prioritaskan proyek itu diprioritaskan untuk jadi persamaan wilayah terkait ya mungkin kita itu dari berbagai elemen ya dari terkait ini jadi kumpul, terus ada yang mengerti pemahaman tentang hukum dan tapi dia di media kan terus mengerti apa akhirnya kita sering diskusi di situ lah nanti terkait membuat berita yang tadi disampaikan Mbak itu ke depan kita pasti mungkin akan bisa menarik seperti itu yang intinya itu bisa membantu pemerintahan seperti itu. Jadi kita selalu dengan berpositif Pak nanti kaitan dengan kecuali dengan kaitan-kaitan tertentu ya Pak umpama ada pembunuhan dan sebagainya itu secara fakta ya Pak kalau untuk memajukan suatu daerah pemerintahan dan sebagainya nanti kita akan selalu koordinasi Pak seperti itu.
ya prinsipnya bareng-bareng lah mas. Iya. Bangun Purworejo lah. Indonesia juga tinggal duduk makan minum dari kayak Purworejo lah. Iya. Bareng-bareng. Kami juga tidak ingin juga bahwa perspektif yang dengan bangun hanya perspektif pemerintah, tidak. Pemerintah juga perlu diberikan masukan juga. Namun caranya kan tentu tidak bukan karena itu. Artinya fenomena di masyarakat itu juga menjadi masukan buat pemerintah yang diberitakan melalui media sebenarnya. Hanya saja bersikap proporsional dan profesional itu yang harus dikedepankan. Ya kadang ada contoh gitu kayak teman-teman kita yang dari Meru namanya. Kalau mau memberitakan terkait dengan kasus-kasus apa terkait dengan proyek-proyek atau kaitan dengan hukum seperti itu, beliau sering mengundang saya untuk kajian seperti itu supaya tidak sangat dalam menulis itu. Dan ini kita sama-sama di situ. Nah ini kita juga berdiri bareng di situ. Nanti insya Allah itu jadi besar lah itu. Seperti itu. Makanya agar niatnya api ya pasti akan dapat jalan yang baik. Terus prinsip saya. Kemarin karena saya terus terang fokus di LSM lah. Saya di media itu dari 2005 di Bandung lah gitu ya. Di Biro Tipikor, di LP Tipikor itu dari situ. Sama Edi Sujana juga. Nah terus fokus di LSM. Nah sampai sekarang kami di Purworejo ini. Tapi kebetulan saya dari dulu kita legal formalnya di Portan itu sama Mas Koji Pak Ketua itu. Sekarang saya akan fokus di sini. Ya mudah-mudahan niat yang baik mas. Ya. Terus saya pernah ke sini sampai dijadwalkan audiensi yang dulu tuh, Pak. Tapi saya mundur. Kaitan dengan ini lembaga lain yang saya bentuk dulu itu, Pak. Oh. Dulu. Kalau saya sih seingatku saya selalu welcome dengan. Iya, justru saya yang ini bukan dari sini. Nah, saya yang mengundurkan. Karena dulu saya dulu nah ini kan udah kompak juga, jadi kesannya enak lah ke depan gitu. Betul ya rasa deg-degan. Betul Pak. Ini selalu kompak. Nggih, mohon petunjuk dan selalu diingatkan Pak bila nanti kami dalam perjalanan di Ladang dan Sleweng. Wis tau wis apa kok. Wis apa lah. Ini Pak saya tambahkan, mungkin kalau nggak ada halangan bulan Maret 2021 itu deklarasi begitu di Kabupaten Purworejo bersama nanti ke belakangnya mau mengadakan Betawi 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 itu nanti ya minta supportnya dari kami. Siap. Ya, kita nanti teknisnya bicarakan kalau tapi prinsipnya kita sudah toh juga apa sebenarnya ini menjadi hal yang baru. Bahkan saya bilang sekarang ini di era sekarang mengandalkan wartawan kertas medianya itu udah kalah seluruh. Sekarang di era digital itu saya punya datanya loh. Saya kalau pas beberapa yang lalu sering suka menampilkan data Indonesia Digital dari Hootsuite, nanti di searching aja di situ. Bahwa sekarang media-media mainstream yang cetak itu mereka harus melakukan disruption istilahnya, sudah harus melakukan sesuatu perubahan agar bisa tetap bersaing. Kalau enggak, ya hanya akan tinggal beberapa saja yang mainstream, yang gede, yang sudah gede. Selebihnya akan tergilas oleh munculnya beberapa lembaga digital. Makanya sekarang seorang merdeka yang baru-baru ini kan belum ada 2 tahun dia sudah mulai merambah ke digital. Kompas dia sudah merambah dengan paket digital. Kan mana dari Kompas paket digital Kompas. Nah yang lain itu memang sekarang eranya kayak gitu.
Dan informasi digital itu bisa diakses dari manapun, borderless, mau dari Aceh sampai Merauke bisa, semua mau punya kuota internet. Makanya ada namanya, saya menyebutnya TIT ya, teknologi interconnection trap. Jadi jebakan teknologi termasuk informasinya. Ketika kemudian ada momen kepentingan, contoh pilkada kayak gini, orang gampang aja bikin berita kemudian di share itu yang menyebabkan itu sebenarnya bumerang untuk media. Kalau kenapa bumerang untuk media? Ya sekarang di era kepentingan sekarang dia bisa masuk, dia bisa biarlah calon yang cukup menang, oh ya senang banget. Tapi tanpa sadar ini akan terdegradasi. Nama medianya, nama medianya. Makanya kalau saya ngobrol karo beberapa teman-teman wartawan sing cetak ae itu anggar mobil ini masih sama melu bukan sama melu profesional. Karena nama yang dipertaruhkan adalah nama media. Nah, wartawan bisa pindah-pindah medianya, apalagi sudah PT. Wartawan tulisannya ora jelas Pak kampung. Ya, medianya. Itu yang paling berat adalah menjaga nama marwahnya. Dari channel misalnya, terus kadang dulu ya, kolab sidik itu hilang, ya nggak dipercaya lagi. Ya. Dan, jadi saya monggo panjenengan nanti kita bareng-bareng untuk gede nama media yang 12 tadi. Gede ini ya dengan konten yang berkualitas, yang masyarakat percaya. Jangan kemudian jadi kayak buku rakyat nih. Nah sekarang pola-pola itu kan sudah mulai. Jangan ngamati nggak polanya Tribun. Pola Tribun itu menarik loh. Tribun, Hadar itu berangkat dari yang kecil-kecil. Tapi sekarang mungkin banyak orang yang mungkin belum percaya plastik. Ini plastik. Polanya Tribun. Tapi bayangkan kalau ada satu berita Tribun aja yang nyeleneh dhewe itu berbahaya bagi konteks keseluruhan. Keberlanjutannya menjadi apa ya? Dipertaruhkan. Namun loh ini pilihan 12 media yang di IPJP mau memilih jalan yang mana? Jalan yang sustain untuk 5-10 tahun yang akan datang, atau jalan cepat yang mungkin akan cepat juga hilangnya. Mungkin gitu sih. Masa maksud enggak ada kerja. Oke. Baik, depan Pak. Pak. Ya. Pak. Ya, masuk. Di bidangnya Mas Abdul ini. 12 yang pertama itu mulai dari monitoring konten pemberitaan. Kita melakukan monitoring. Karena kami kepanjangan tangan dari pemerintah daerah, tentu ketika ada konten yang negatif yang ditanggapi, kita akan berikan klarifikasi. Itu fungsi Komnas. Jadi monitoring konten, pemberitaan, opini masyarakat. Kemudian yang kedua, menampung opini masyarakat. Jadi monitoring menampung opini masyarakat. Kita membuka kanal-kanal. Kemudian melakukan kerjasama informasi publik dengan masyarakat. Kemudian pemanfaatan media komunikasi publik, kanal-kanal punyanya Pemda. Kemudian kerjasama dengan media pemberitaan lain seperti panjenengan. Jadi kita nggak mungkin sendiri tuh. Pemda misalnya tahun kemarin dapat penghargaan BTP misalnya, ya kita media yang terberat apa sih? Tapi kemudian dengan bantuan teman-teman itu kan semakin umum gaul.
menurut saya itu. Kemudian mana ya lali itu makasih itu konten media. Pembinaan masyarakat berkaitan tentang informasi publik. Kalau untuk pembinaan kepada jurnalis, kalau untuk jurnalis itu ada belum Pak? Dari teman-teman. Nah, karena selama ini masih koordinasi dengan jurnalis itu masih di Humas, jadi kita nggak pernah. Sehingga kita melakukan pembinaan itu di LKM tadi yang ada 4 tadi. Iya. Yang 4 itu baru kita jalan baru 2, yaitu KIM dan FK Mitra. KIM itu kelompok informasi masyarakat. Kita punya berapa ya Mas? 100-an KIM di desa. Hanya memang baru terbentuk saja, belum berdaya dan mandiri. KIM ini nantinya mereka lah sebagai motor untuk menggali potensi dan informasi publik di tingkat desa. Desa diajarin bikin website dan lain-lain. Beberapa kan sudah sih. Mereka bisa meng-create konten sendiri, pemberitaan sendiri di tingkat lokal desa janjani. Tapi tidak menutup kemungkinan juga berkembang. Misalnya itu Express, yang mereka berkembang kan. Berkembang ke, ya itu monggo itu kemampuan masing-masing. Tetapi niat nawaitunya tim itu dibentuk untuk menginformasikan sesuatu dari desa, baik itu potensi dan lain-lain, dan juga membantu pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat dalam mengedukasi masyarakat desa terkait transportasi tertentu. Itu KIM. Yang kedua Kametra tadi, memanfaatkan media tradisional, forum komunikasi media tradisional. Memang ini agak mirip-mirip itu pokoknya dinas pariwisata budaya. Tapi memang peran Kominfo begitu. Dulu zaman siaran layar tancap itu, layar tancap film toh, yang di sela-sela film baru ada edukasi tentu. Nah sekarang karena layar tancap di Surabaya menggunakan media tradisional wayang. Kita waktu itu kemarin misalnya Mas Kolik gitu, Bawaslu ya, persiapan pemilu kita support edukasi tentang persiapan pemilu dengan media tradisional. Baru 2 yang jalan sementara, yang organisasi profesi seperti ini kita baru belum, karena masih rancu dengan humas. Wartawannya warga di sana, kalau kita masuk agak susah saja ya, nanti tunggu aja. Tapi ini kombinasi seperti ini sudah bagus. Mas, jangan soalnya lagi ya terima kasih Pak, ini mungkin menyediakan waktu untuk kami. Terima kasih waktunya. Kami berhubungan apabila ada kesalahan terkait dengan dan bicara kita yang mungkin kurang sopan, mohon dimaafkan. Untuk ke depan mudah-mudahan kami selalu bisa sinergi Pak. Kominfo ada arahan seperti apa kita akan ikuti situ Pak. Dan mudah-mudahan pokoknya intinya bisa selalu bersilaturahmi, bisa bersinergi gitu Pak. Itu. Dan nanti kami akan pamit segala kesalahan mohon dimaafkan, dan mungkin Pak Ketua mau menambahkan mungkin satu nanti setelah ini saya minta bantuan sama itu ya. Dan mungkin yang itu mau dibagi dan harapan ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rosi, Mas Nur dan teman-teman semua atas kehadiran panjenengan di Kominfo. Saya mewakili dinas Kominfo dan Mas Fatur sekali lagi menyambut baik kehadiran IPJP di Kabupaten Purworejo. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu modal sosial yang positif untuk Purworejo, tidak hanya untuk panjenengan tapi juga untuk masyarakat semua, dengan adanya muatan-muatan baru, muatan-muatan positif untuk bareng-bareng membangun Purworejo. Kami ke depan tentu akan
sesuai dengan tupoksi Kominfo berkaitan dengan informasi publik, ya tentu kita akan sering berhubungan nantinya, dan hubungan yang kita sudah niati dengan baik ini mudah-mudahan ke depan juga akan tetap selalu baik. Amin. Kalaupun toh nanti ada 1-2 hal yang memang kita perlu koordinasi, ya tentu akan kita lihat seperti apa nanti teknis di kedepannya. Namun secara kelembagaan saya lagi membuka ruang untuk komunikasi bersama, dan bantulah kami memberikan edukasi informasi publik yang bermanfaat bagi Kabupaten Kutoarjo. Saya terima kasih, hanya bisa mengatakan cukup mundur setelah ini. Kalau toh ada kekurangan selama saya menyambut teman-teman semua, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nanti di mana ya? Iya ya. Ini ya.